SMA Negeri 1 Ubud, maju bersama hebat semua. Om Swastiastu. Berjumpa kembali dengan Anak Agung Gede Alit pada pembahasan hukum Coulomb. Mengapa penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut dapat menarik sobekan kertas kecil-kecil? Untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, kita akan dihadapkan pada interaksi muatan. Apabila dua buah muatan yang sejenis kita dekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak, baik muatan yang positif dengan positif maupun negatif dengan negatif. Dan apabila dua buah muatan yang tidak sejenis kita dekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Nah, berapa besarnya gaya tarik-menarik dan tolak-menolak itu yang dipelajari atau diamati oleh Coulomb, di mana interaksi antara dua muatan itu akan menimbulkan yang disebut dengan gaya Coulomb. Yang sejenis akan terjadi tolak-menolak dan yang tidak sejenis akan terjadi gaya tarik-menarik, yang kemudian didefinisikan oleh Coulomb. Besarnya gaya Coulomb atau gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara muatan listrik sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Sehingga dari definisi itu akan dirumuskan F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya Coulomb, satuannya Newton, Q adalah muatan, besarnya Coulomb, R adalah jarak, satuannya meter, dan K adalah konstanta Coulomb atau ketetapan yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, bagaimana kalau muatannya itu lebih dari 2? Kalau muatannya lebih dari 2, kita akan mengambil A untuk muatan segaris. Jika semua partikel bermuatan berada pada satu garis lurus seperti gambar, maka resultan gaya Coulomb pada Q1 dapat dirumuskan, di mana pada muatan Q1 akan terjadi atau terdapat gaya F12 dan gaya F13. Gaya F12 adalah gaya antara muatan Q1 dengan muatan Q2, dan gaya F13 adalah gaya interaksi antara muatan Q1 dengan Q3. Nah, berapa besarnya F12 itu akan dirumuskan. F12 akan sama dengan K Q1 Q2 per R12 kuadrat. Dan gaya F13 dirumuskan F13 sama dengan K Q1 Q3 per R13 kuadrat. Maka gaya pada Q1 akan menjadi F1 sama dengan F12 ditambah F13. Dengan mengingat bahwa F merupakan besaran vektor, maka akan ada nilai dan arah. Sehingga gaya F1 bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Kemudian bagaimana kalau muatannya tidak segaris? Bila muatan tak segaris, jika semua partikel berada tidak segaris seperti gambar, maka resultan gaya Coulomb pada Q1 dapat dirumuskan. Q
Q1 dengan Q2 akan terjadi interaksi yang disebut dengan F12. Q1 dengan Q3 akan ada interaksi yang disebut dengan F13, di mana F12 dan F13 akan membentuk sudut theta yang disebut dengan sudut apit antara F12 dengan F13. Berapa besarnya F12 itu dirumuskan. F12 sama dengan K-1Q2 per R12 kuadrat. F13 sama dengan K-1Q3 per R13 kuadrat. Maka F1 sama dengan F12 ditambah F13. Ingat, ini adalah merupakan penjumlahan vektor, di mana vektor F12 membentuk sudut dengan F13 membentuk sudut theta. Maka nilai F1 dapat dirumuskan. F1 sama dengan akar F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2 kali F12 kali F13 cos theta. Nah, apabila sudut yang dibentuk adalah F12 dan F13 adalah merupakan sudut 90 derajat atau siku-siku, maka dapat dicari dengan rumus Pythagoras. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.